Efisiensi anggaran di sektor pariwisata bukanlah kebijakan baru yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah sebelumnya juga pernah menerapkannya dan pemerhati pariwisata perlu menyikapinya jika kebijakan ini menjadi permanen karena akan berdampak cukup signifikan terhadap pelaku pariwisata seperti hotel yang berfokus pada kegiatan MICE, meeting, incentive, convention, and exhibition. Salah satu pemerhati sekaligus praktisi pariwisata, Yoga Iswara berharap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dapat diberlakukan secara bertahap, jadi tidak langsung mengunci pendapatan pariwisata. Pelaku usaha pariwisata bisa memiliki kesempatan melakukan switching atau peralihan strategi. Pihaknya yakin bahwa para pelaku memiliki resiliensi yang kuat sehingga bisa mencari solusi terhadap permasalahan sebagai dampak efisiensi. Beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh pelaku pariwisata Bali seperti berfokus lebih banyak pada sektor non-pemerintah, diversifikasi pasar, dan penguatan pasar internasional secara online maupun offline dengan tujuan menghemat biaya dan menampakkan dampak yang cukup besar dalam mempromosikan Bali. Strategi selanjutnya adalah penerapan contingency plan, merevisi pengeluaran dan pembiayaan yang perlu dihemat, disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas yang tersedia, serta mempertimbangkan setiap tantangan dengan kesempatan yang ada. Pertama ini kita coba untuk berfokus lebih banyak kepada sektor non-government, jadi yang memang bukan dari sisi pemerintah, yaitu sisi swasta, baik itu yang individual maupun yang group traveler. Nah, kemudian ini kita kenal dengan proses diversifikasi pasar. Nah, kemudian yang kedua, kita juga melakukan penguatan karena kita tahu di Bali ini didukung oleh cukup besar wisatawan mancanegara. Jadi fokus kita kepada market internasional untuk perkuat ya, apakah itu dengan online maupun offline, baik itu market yang sudah ada, market yang sedang berkembang ataupun market-market baru. Kemudian yang ketiga, skenario terburuk yang kita bisa lakukan adalah kita bisa kembali meng-apply ya, contingency plan atau semi contingency plan yang pernah kita lakukan pada saat COVID ya, untuk bisa pertama merevisit habit daripada pengeluaran pembiayaan yang memang perlu kita hemat, kemudian melihat kapasitas kita, kapabilitas kita, termasuk kondisi kita, termasuk juga mempertimbangkan antara setiap tantangan itu dengan opportunity yang ada. Yoga Iswara berharap kebijakan efisiensi bersifat sementara. Jika kebijakan efisiensi menjadi permanen, setidaknya pelaku pariwisata sudah memiliki strategi alternatif untuk bisa bertahan dan memperkuat segmen-segmen yang memberikan dukungan cukup besar untuk Bali. Yoga menggarisbawahi potensi pasar domestik yang sangat besar di 2025 mencapai 1,08 miliar. Jika ini dikelola baik, tentu memberikan stabilitas untuk pasar Bali. Pasar domestik ini menjadi sebuah potensi yang sangat besar sekali. Ya, jadi pasar domestik sendiri di tahun 2025 itu potensinya diperkirakan mencapai hampir 1,08 miliar perjalanan. Itu cukup besar sekali. Nah, ini juga menjadi safety net. Jadi Bali bisa mengelola pasar domestik ini lebih baik lagi jika volumenya itu kita kelola dengan baik ya. Tentu ini juga akan memberikan stabilitas yang baik untuk pasar Bali. Eni, Bali TV.